handscoon yang satu untuk yang hektik, handscoon yang satu nanti kita on-kan untuk membersihkan luka. Terus kemudian bak instrumen nanti ada dua untuk membersihkan luka, bak instrumen sama ada pinset anatomis untuk bersihin luka. Terus kemudian ini bak instrumen yang satu ini untuk membersihkan luka. Bak instrumen yang kedua ini untuk persiapan hektik, ada duk steril, ada obat untuk anestesinya, kita pakai lidokain. Kemudian ada set untuk hektik. Nah, set untuk hektik ini teman-teman di sini sudah ada informasinya. Ada panjangnya berapa, kemudian ada ukurannya, kemudian ada tulisan juga ini apakah bisa diabsorpsi oleh tubuh atau tidak. Kalau bisa diabsorpsi oleh tubuh berarti nggak perlu di-up-hekting. Tapi kalau dia tidak bisa berarti kita harus up-hekting, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tulisan juga ada tidak needle-nya. Kalau misalnya contohnya di sini tidak ada needle, berarti Anda nanti harus manual memasukkan benangnya. Teman-teman bawa nursing kit, boleh dibuka untuk bak instrumennya. Tolong sediakan alat untuk hektingnya. Bapak tujuannya adalah untuk mengurangi perdarahan dan agar luka Bapak lekas sembuh. Prosedurnya nanti, mohon izin saya akan membersihkan dulu luka Bapak, kemudian setelah itu saya akan suntikan obat penghilang nyeri. Setelah itu baru saya mulai untuk melakukan penjahitan di luka Bapak. Apakah sudah tersedia? Saya ingin menyiapkan alat dan mencuci tangan. Oke. Pertama, kalau besok pada saat ujian ada wastafel, Anda lari ke wastafel ya. Cuci tangan. Kalau nggak ada, maka pakai hand sanitizer. Sesuai standar untuk cuci tangannya. Oke, kalau sudah cuci tangan, sekarang kita akan menyiapkan yang pertama, daerah luka ini dia harus dibebaskan dulu. Boleh mendekat nggak apa-apa. Ya, mendekat nggak apa-apa. Karena alatnya di sini, nanti kalian meraba-raba ya. Dekatnya nggak apa-apa. Nah, Pak, ya. Kemudian kita akan menyiapkan alatnya. Ingat, persiapan alat ini semuanya harus dibuka. Yang pertama dibuka adalah semuanya ini ya. Nah, ini semua dibuka. Ingat tadi mana yang steril? Ini ya. Yang ini akan kita on-kan karena kita mau membersihkan luka. Kemudian ada dua yang akan kita gunakan cairan. Yang pertama adalah NaCl. Kita siapkan dulu NaCl. Kalau nggak kelihatan boleh ke depan. NaCl. Terus untuk NaCl ini kan untuk membersihkan luka. Kita cek dulu lukanya pasien. Kiranya di sini lukanya kok terlalu, misalnya lukanya banyak kerikil, banyak macam-macam. Maka kita bisa langsung mengguyurkan NaCl di lukanya. Tapi kalau misalnya lukanya bersih, kita cukup memastikan bahwa untuk membersihkan lagi, maka kita pakai ini. Kemudian jangan lupa dibuka semuanya. Kemudian yang satu diisi betadine. Oke, terus kemudian lihat panjangnya luka. Kita nanti akan plester ini, maka kita siapin dulu. Kira-kira panjangnya berapa? Sekian, berarti kita harus nutupin semuanya kan? Berarti kurang lebih sekian kita akan buat lukanya, luka plesternya. Pakai gunting plester, jangan keliru ya. Ini yang kayak begini untuk gunting plester. Kita butuh kurang lebih 2 biar nanti ketutup semua. Kita duplikat aja. Itu bednya jangan ditindai orang banyak ya, jiblok nanti. Nah, iya, soalnya bednya pernah jatuh. Oke. Terus kemudian yang kita siapkan selanjutnya adalah apa ini? Jarum ini. Benang ya, jarumnya nggak ada ya, jadi di dalam tadi. Nggak ada, di sini nggak ada. Without needle tulisannya. Tanpa. Steril dong say. Mana sih susah.
Terus apalagi yang perlu kita siapkan? Obat lidokainnya. Nih ada apa? Ada putih-putihnya ini teman-teman, boleh coklat begini, pakai kasa ya, biar nggak luka. Terus kemudian jangan lupa langsung masukkan ke dalam speknya. Ada berapa banyak lidokain yang kita gunakan itu tergantung dari besarnya luka. Kalau kiranya lukanya cukup, pasiennya sudah kebal, ya udah nggak usah ditambahin lagi gitu ya. Jangan lupa pakai handscoon. Ini yang pertama kita pakai untuk membersihkan luka. Ingat, lukanya terlalu kotor, kita bisa mengguyurnya. Tapi kalau kiranya lukanya bersih, kita nanti hanya cukup membilasnya saja dengan NaCl. Oke. Terus kemudian, permisi ya Pak, saya pasang pengalasnya. Oke. Diangkat kakinya ya Pak. Nah, terus dekatkan komnya. Ini harusnya kalau kita sesuai ada troli sendiri, jadi Anda tidak susah ya, tidak bolak-balik. Kemudian kita akan membersihkan luka terlebih dahulu. Ambil dulu menggunakan pinset anatomis. Kita lihat lukanya banyak banget nggak ya itu kotorannya. Kalau kiranya lukanya banyak, berarti kita butuh lebih banyak cairan NaCl untuk membilasnya. Kita cukup bilas. Oke, kemudian masih kotor, tambah lagi. Oke. Nah, terus kalau sudah bersih, maka kita akan injeksi ya. Kita kasih betadine untuk desinfeksinya. Oke, melingkar semua sampai rata. Oke, terus kita tadi udah siapkan untuk injeksi ini teman-teman. Ada beberapa cara. Ada yang injeksinya dia di dalam, jadi kita buka lukanya, kemudian injeksi di dalam sini. Ini akan kita lakukan begini kalau misalnya kita bisa memastikan bahwa luka ini bersih banget. Kita kan nggak pernah tahu luka, misalnya habis kecelakaan, kena kerikil, macam-macam gitu ya. Tapi kalau kiranya lukanya kok saya curiga nanti dengan saya memberikan perlukaan lagi akan semakin memperburuk keadaan luka, maka Anda boleh di sini. Nah, untuk injeksinya di sini, teman-teman boleh dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kali nanti tusuk, ambil, atau Anda pakai yang sekali tusuk. Nih, metodenya adalah apa nih? Rutenya IM, SC, IV, SC. Berarti berapa derajat? 15. 90 ngene. 15. Oke, 45 ya. Oke, ini tusukkan di tengah, kemudian pastikan dia di bawah kulit. Nah, begini, kemudian dengan aspirasi untuk memastikan bahwa dia tidak ada darah, berarti tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau sudah tidak ada darah, Anda pelan-pelan sambil mengeluarkan obatnya. Nah, kemudian tidak sampai keluar, Anda putar, kemudian Anda ke sana, set, kemudian Anda suntikan lagi, set, kemudian sebelahnya lagi, ini ditusuk lagi, sama hal yang sama seperti tadi, memastikan bahwa seluruh area sekitar luka dia sudah kebas. Oke, kalau sudah jangan lupa cara buang jarumnya adalah kita ikuti ini ya, kemudian kita tekan. Ini harus kita buka begini, kemudian ini dibuang ke tusuk yang tajam, ini dibuang ke kontainer yang lain. Harusnya ada 2 kontainer.
gitu ya. Oke, apakah nanti udah kebas apa belum? Biasanya butuh waktu beberapa saat, sekitar 5 menitan. Sambil menunggu ini, maka kita menyiapkan untuk apa? Untuk jahitnya. Ganti handspoon. Oke. Sekarang kita siapkan untuk handspoon yang steril. Udah tahu cara pakainya handphone steril, teman-teman? Sampun ya, alhamdulillah. Kurang satu, sufratul dalam. Yang dalam. Hanya yang dalam yang boleh disentuh. Permisi, saya mau izin. Oh, Sekelep. Iya. oh iya, monggo. Sebentar ya Bu. Iya. Ceklep nggak harus sakit. Hati-hati ya. Oke. Ini masih steril di dalam, set. Diremet, taruh di sampah. Oke, nah sekarang kita akan balik ke sini. Yang pertama, kita akan nutup dulu si pasien dengan duk steril. Permisi ya Pak. Saya tutup lukanya. Oke. Begini. Jadi nanti yang akan nempel ke pasien yang sebelah sini, yang sininya masih bersih dan steril, bisa kita ini kan ya. Kok bengkoknya kurang kesana. Terus kita buka. Nah, kita ambil nail fooder, kemudian kita ambil jarumnya. Karena ini tadi tulisannya without needle, berarti kita harus masang manual. Masangnya begini. Piye iki carane? Ngene. Ini ya. Ini sepertiga. Sepertiganya harus kepegang. Habis itu ini diklem. Klek. Ini. Jadi walaupun kita ketlese gini, dia akan tetap nih ya, sepertiga ya. Hadapnya ke dalam. Jadi U-nya ke dalam begini. Oke, U-nya ke dalam ya, ngadep kita ya. Oke, terus nih, mana tadi nih ujungnya? Ini ujungnya, mana ujungnya? Oh, ini ujungnya. Begini kita pegang. Begini, nah kita pegang ini, terus ini kita naikin ke atas, oke. Nah, terus kemudian ke belakang kita tekan ke sini. Ini ada yang bisa zoom nggak nih? Ini ya. Nah, terus tarik bunyi klek. Yang kita tarik ini ya, bunyi klek, otomatis dia udah masuk. Oke, ini siap kita gunakan untuk hekting. Bisa diulangi di sini Bu. Iya. Maaf langsung. Oh iya, piye? Dari awal dulu. Dari awal. Enggak masuk benangnya. Gini ya. Pegangnya kita begini, satu buat pegang, satunya lagi buat naik ke atas, masukin ke dalam mulut sini. Kemudian nih, ini loh, ada kalau di jarum jenengan itu tengah-tengahnya ada kayak buat masukin. Nah, masukin ke sini. Masukin terus ini ditarik nih. Bunyi klek gitu kan. Terus kemudian taruh sini biar benangnya nggak kemana-mana. Oke? Masukin ke mulut lagi Bu. Masukin ke mulut lagi biar benangnya nggak kemana-mana. Oke? Oke. Nah, sudah begitu. Sekarang kita ambil pinset chirurgis chirurgis. Nah, sekarang kita akan mulai menghektingnya. Model hekting ini pun macam-macam. Ada yang 1 kali
jahit kemudian ditali, ada yang dia continuous, nalinya nanti di akhir. Ada yang juga dia yang jahitnya di dalam, jadi pas banget di dalamnya, di dalam kulit. Di dalam kulit biasanya kalau luka perineum gitu ya, dia jahitnya biar kayak lem nanti begini. Itu di dalam kulit sini, pas di lukanya, tapi tidak boleh kelihatan dari atas kulit. Oke, tapi kita belajar karena ini basic yang gampang dulu, yang dasar dulu. Oke. Yang pertama kita jepit dulu, kulitnya dijepit, pegangin doa Ayu. Nah, pegangin begini, kemudian kita masukkan, ini kan steril ya. Nah, ini kemana nggak apa-apa. Masukkan set sampai ketemu begini. Oke, terus kemudian kita jepit lagi sisi kulit yang satunya, kemudian kita tusuk lagi. Set. Kalau sudah, ini dilepas klemnya. Nah, lepas, posisinya masih begini, ini bisa kita pakai untuk menarik. Tarik, set. Oke? Oke, kalau sudah tarik, ini tangan kita semuanya kan masih steril. Ini Anda boleh tarik begini. Ingat, di sebelah kita, di depan kita bisa jadi ada orang, jadi jangan langsung narik begini, nanti melukai ya. Oke. Ini karena agak panjang, jadi kita sisakan kurang lebih dua telapak tangan kita ya teman-teman. Ini jangan terlalu kecil, karena nanti kalau terlalu kecil pada saat Anda buat loop, dia dia hilang. Kita minimal dua telapak tangan, 1, 2, berarti ini yang akan kita pegang sekitar 2 telapak tangan. Kemudian kita buat loop, kita buat 3 loop, 1, 2, 3. Oke, udah 3. Kemudian ujung ini, ujung mulutnya, cari ujung benang. Set. Kemudian 2 tangan kita digerakkan menjauh. 2 tangan kita gerakan menjauh. Begini. Nah, sampai pas kencang. Tidak boleh terlalu kencang atau terlalu kendor. Kalau terlalu kencang nanti akan menimbulkan perlukaan. Tapi kalau misalnya terlalu kendor, lukanya nggak menyatu. Kemudian buat loop lagi, 1, 2, cari lagi ujungnya. Ingat, kedua tangan kita yang bergerak menjauh. Set. 2, 1 kali lagi. 2. Oke. Sudah itu, kita ambil gunting. Kita gunting, sisakan sedikit, jangan sampai habis karena nanti buat bantu kita ngangkat jahitan. Nah, oke. Selesai 1. Sekarang kita akan menjahit lagi untuk jahitan yang kedua. Ada yang mau nyoba? Oke, sebelah sini kalau mau nyoba. Sini, jangan terlalu jauh biar nanti memastikan bahwa antar yang dibuka yang sebelah sini atau iya, dulu satu-satu no sayang. Jepit. Jangan terlalu jauh ya, karena nanti kalau terlalu jauh nggak nyatu lukanya. Nah, yuk. Sampai tembus sudah? Iya. Oke, sekarang satunya lagi kamu jepit. Jaraknya kurang lebih sebenarnya 3 cm ya kalau di luka ya. 3 cm kanan sama kiri. Oke, tarik. Gak usah ragu-ragu, tarik, shoot. Oke. Nah, ini bisa, boleh kamu pegang. Lepas, oke. Udah steril. Tenang. Oke, sekarang buat loop. Ini taruh dulu kalau susah. Ini pegang nih, Seng. Buat loop. Loopnya enggak di, Jangan di ini. enggak diklaim. Oh, diklaim. Jadi Luar sini ya, Bu. 1, 2, 3. Ambil ujungnya biar nanti nggak bundet. Mbok klaim saya. Nah, terus 2 tangan bergerak menjauh.
Iki yang menjauh nih. Tarian. Jangan. Maaf Bu, rem lagi. Oke, sekarang buat lagi. Dua tangannya menjauh ya, jadi nggak perlu ngenek-ngenekin, dua tangan menjauh otomatis. Dua ya. Satu, dua, oke. Yes, tarik turunin. Yes, oke satu kali lagi. Balik sini. Dari atas. Mungkin. Yap, tuh. Dua. Mm-mm. Oke, terus sekarang ambil ininya taruh di yang steril. Segini. Klik. Oke, udah azan kita istirahat. Begini, terus kemudian ambil gunting steril. Pada saat sebelum Anda pakai handscoon steril ya, Anda siapin dulu gunting, taruh di sini. Jadi nanti pada saat udah selesai bentuknya udah kayak begini. Ini bentuknya kayak kasa, teman-teman tinggal digeser aja begini. Ini ya, digeser. Ini agak lengket. Oh nanti. Iya, gini kan, keret gitu kan. Nah, terus kemudian diambil. Ini diambil. Ini ada salapnya soalnya. Jadi salapnya kita harus ambil semua. Ikut dibuang. Nah, kita letakkan sufratul ini di sepanjang Sukuratul maut. Sukuratul maut gak tuh? di sepanjang lukanya. Kalau sudah, ini kasusnya duknya kurang lebar ya, harusnya kita bisa melihat semua. Duknya kecilan tuh, ya toh? Nah, setelah itu kita ambil kasa steril. Kita ambil kasa steril. Tutup. Ini dua. Hah? Kenapa? Oh, ini dua ya. Satu aja yang kira-kira bisa nutupin semuanya. Nah, kalau kiranya takut nanti ada darah yang rembes, mau tambahin irapopo, tapi satu udah cukup. Yang penting semuanya Ketutup. Nah, kalau sudah posisi begini, berarti kita siap mengonkan sarung tangan kita karena kita mau masang plester. Ini hepafiknya ya, tinggal dicetit tengahnya ini. Cuk bingung mau tekan rumah sakit, bingung. Ada yang lebar juga ketutup. Masih lebar, macam-macam juga ya. Jadi ora pencilaan klet ya, nempel ning. Ini susah di handscoon. Mana sih? Ya. Tidak berhasil. Penonton kecewa. Tidak berhasil. Mana nih? Bantu nggak Bu? Tinggal plester nih. Nah, dah selesai. Alhamdulillah Pak. Chirurgi sama anatomis. Kalau perlu buat apa-apa, sama alkohol sama berarti harus lepas lagi. Kaitan Bapak tujuannya adalah nanti untuk melihat penyatuannya, serta kalau lukanya sudah sembuh nanti jahitannya bisa dibuka. Nanti tidak sakit ya Pak, proseduralnya nanti saya akan buka balutan, kemudian saya akan angkat jahitan satu persatu. Saya izin cuci tangan sama merapikan alat. Kalau sudah cuci tangan, merapikan alat pakai handscoon, pasang perlak pengalat, kemudian dekatkan Alat. sama alat. Nah, yang pertama kita buka dulu. Bukanya pakai NaCl bisa Bu? Alkohol. Biasanya NaCl boleh, alkohol boleh. Sok silahkan mana yang nyaman. Kalau NaCl bisa lepas ya boleh. Kalau misalnya nggak bisa lepas ya pakai
Oke. Tarik nafas. Iya. Padahal nyatanya nggak begitu ya. Iya kan? Sakit. Iya sakit. Makanya tarik nafas. Nah sekarang kita akan cek lukanya. Ngecek lukanya itu. Anda boleh pakai dua kapas. Dua kapas. Kita akan tekan-tekan, kita akan cek identifikasi ada nggak redanya. Apa itu reda teman-teman? Masa reda nanah? Tanda-tanda infeksi. Nah kita cek ya. Ada nggak kemerahannya? Ada nggak dia tambah ada darah atau nanah di sekitar lukanya? Apakah lukanya bengkak? Apakah menyatu tidak nih jahitannya? Kita cek, kita tekan sedikit. Nah dari samping, oke, samping. Oh ternyata tidak ada darah yang keluar. Berarti lukanya udah menyatu. Lihat satuannya ini nih, jahitannya. Oh jahitannya rapi, lukanya, kulitnya sudah menyatu. Tinggal kita bersihkan. Set. Oke, udah bersih. Maka kita siapkan alat untuk affectingnya ya. Sediain ini, terus kemudian kita ambil gunting. Pak, saya mulai untuk mengambil jahitannya ya, atau untuk mengangkat jahitannya. Pada di jahitan ini teman-teman tadi buat simpul kan? Tadi kenapa simpulnya harus disisain sedikit biar kita bisa mudah identifikasi. Oh jebule simpulnya ning kene gitu. Nah ini kita gunakan untuk menjepit simpulnya. Jepit simpul, kemudian angkat dikit. Waduh. Oke. Aduh, Oke, kalau sudah diangkat, tarik nafas dalam ya Bu ya. Lebay. Nah, kalau sudah diangkat begini kan kelihatan tuh satu ininya, satu benangnya. Satu benang ini yang kaitnya ini jenengan masukin tuh ke sini. Jenengan masukin, kemudian jenengan potong. Kalau sudah dipotong, baru diangkat. Tarik nafas ya Pak. Angkat. Satu. Oke, jadi dijepit, angkat dulu. Kalau sudah kelihatan benangnya, dipotong benang sebelahnya ya, deket simpul, ceklik. Habis itu baru ditarik. Yuk satu nyoba lagi ya.